Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Maryam dengan NPM 2011030366 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 kelas H. Baiklah, pembuatan video ini guna sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Bapak Yogi Kurnia MSI. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dengan tema permasalahan lingkungan hidup skala global. Dewasa ini, lingkungan menjadi salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian secara seksama dan cermat. Hal tersebut dapat dilihat dari keadaan lingkungan saat ini yang mulai terancam oleh berbagai dampak yang diakibatkan sebab aktivitas manusia, di mana dari tahun ke tahun lingkungan telah mulai menampakkan perubahan yang signifikan. Seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan berbagai industri, maka isu lingkungan telah menjadi masalah serius yang harus dihadapi oleh manusia, di mana memang pencemaran lingkungan sekarang telah menjadi masalah bersama-sama. Dan permasalahan lingkungan tersebut dapat dikategorikan menjadi masalah lingkungan lokal, nasional, regional, dan global. Dilihat dari seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan sebab terjadinya permasalahan lingkungan tersebut. Dan di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai permasalahan lingkungan global terbesar yang pernah terjadi pada abad sekarang ini. Yang pertama adalah polusi udara. Emisi CO2 terus membebani lingkungan. Setelah revolusi industri, aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, menjadi penyumbang terbesar terjadinya pencemaran udara yang terjadi. Yang kedua adalah pembabatan hutan. Pembalakan liar dan pembabatan hutan tropis terjadi dengan laju yang sangat menakutkan, sehingga akibat dari aktivitas-aktivitas tersebut, fungsi hutan pun sebagai paru-paru hijau dan penyimpan CO2 turun sangat drastis dan dampaknya pun amat sangat luas. Yang ketiga adalah pemusnahan biodiversitas. Apakah yang dimaksud dengan biodiversitas? Jadi biodiversitas adalah keberagaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu wilayah, di mana lagi-lagi penyebab terjadinya pemusnahan biodiversitas ini adalah akibat daripada ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, di mana manusia menjarah alam dalam tempo yang sangat menggiriskan. Pembabatan hutan dan perebutan habitat menjadi pemicu utama musnahnya biodiversitas yang ada. Yang selanjutnya adalah erosi tanah subur, monokultur, pembabatan hutan, pembetonan lahan, dan perubahan tata guna lahan adalah merupakan pemicu terjadinya erosi tanah subur. Meskipun PBB sebenarnya sejak lama telah menyerukan mengenai metode pertanian berkelanjutan untuk mengerem laju erosi yang terjadi. Meskipun hingga sekarang masukan tersebut belum terrealisasi secara sempurna. Bahkan justru dari tahun ke tahun permasalahan lingkungan mengenai erosi tanah subur ini justru semakin memburuk. Permasalahan lingkungan yang terakhir adalah tekanan ledakan populasi. Populasi manusia tumbuh dengan cepat. Hanya dalam waktu 1 abad, jumlah populasi meningkat dari 1,6 miliar di awal abad 20 menjadi 7,5 miliar orang saat ini. Jika laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak direm, maka sekitar tahun 2050 populasi penduduk bumi bisa mencapai sekitar 10 miliar orang penduduk. Itulah tadi beberapa permasalahan-permasalahan lingkungan hidup skala global terbesar yang nyata telah kita rasakan pada abad sekarang ini. Dan pada kenyataannya, salah satu faktor yang melatar belakangi
salah satu faktor terbesar yang melatar belakangi terjadinya permasalahan-permasalahan lingkungan tersebut adalah sebab daripada ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, di mana nantinya dampaknya bukan hanya akan dirasakan oleh 1-2 orang saja, melainkan bisa berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama cintai, rawat, dan jaga lingkungan kita mulai dari diri kita sendiri. Karena langkah tercepat menyelamatkan lingkungan dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi adalah dengan memulainya dari diri sendiri. Dan ingat bahwa kerusakan alam bukan hanya terjadi pada kita, tapi juga karena kita. Dan jika tanpa adanya kesadaran dari masing-masing individu, akan sangat sulit untuk memulihkan kembali lingkungan dari kerusakan-kerusakan yang telah terjadi. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.